siap semua teman-teman? Insya Allah. Kalau dari sini cuma kelihatan uap-uap aja, tapi nggak ada suaranya karena di mute semuanya. Siap. Mantap. Siap, Pak. Nah, mantap. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bagaimana kaula muda kabarnya pada malam hari ini? Iya, jempol aja. Alhamdulillah semoga sehat semua, apalagi yang baru kerja rekening masih penuh, walaupun tunggakan sudah menanti besok hari. Anak-anak kosan udah harap-harap cemas, stok Indomie udah mulai menipis. Dan teman-teman semua yang hari ini bergabung, kami ucapkan selamat datang, welcome di acara Cordova Talk yang ke-9 dengan tema Gerakan Dakwah Pemuda Bukan Sekedar Sumpah. Nah, hari ini teman-teman, kita bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda. Sekitar 92 tahun lalu, momentum ini menjadi sangat sakral karena menjadi pemicu lahirnya kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya organisasi-organisasi bergerak sendiri-sendiri. Ada organisasi kedaerahan yang kita kenal dengan Jong Java, Jong Sumatera, ada organisasi pemuda yang kita kenal dengan Perhimpunan Indonesia, Trikaro Darmo, dan lain-lain. Tapi dengan adanya momentum Sumpah Pemuda ini, hilang sekat batas. Sehingga kita memiliki satu arah, satu tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Yang itu kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, hari ini, malam ini sangat berbahagia sekali karena berkumpul dengan semuanya anak-anak muda. Nanti yang udah berusia protes, enggak, gue udah punya cucu, masa masih dibilang muda? Tenang, yang ikut momentum ini tetap muda. Kalaupun nggak muda secara usia, merasa lebih muda. Nah, kan sama-sama muda tuh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk memberkahi pada acara malam hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya secara khusus, mari sama-sama kita sapa dengan penuh hormat, lambaikan tangan kita kepada teman-teman tuli yang hari ini banyak bergabung pada acara Cordova Talk. Halo teman-teman tuli kita menyebutnya ya. Nah, teman-teman tuli tidak perlu khawatir, nanti akan ada fasilitator kita, KST, yang akan menerjemahkan kepada teman-teman agar bisa mengikuti proses perjalanan acara. KST lagi siap-siap, mungkin lagi beli paket data juga tuh KST. Jadi jangan khawatir teman-teman tuli, nanti akan ada fasilitatornya. Terima kasih sudah bergabung untuk seluruh teman-teman tuli. Dan juga teman-teman dimanapun berada. Nah, langsung saja pada acara pada malam hari ini, temanya unik. Ini terkait dengan kepemudaan, mengambil momentum Sumpah Pemuda. Nah, kalau dulu kita mempunyai common enemy, Belanda. Sampai akhirnya kita bisa merdeka. Nah, hari ini bagaimana perwajahan Indonesia bisa kita lihat dari generasi mudanya. Apakah dakwah selalu atau melulu dari mimbar ke mimbar? Rasanya tidak. Karena dulu dakwahnya adalah mempersatukan bangsa dan negara. Karena dulu dakwahnya adalah memerdekakan negara. Hari ini kita isi ruang kemerdekaan itu dengan cara kita sendiri. Karena dakwah tak semata-mata hanya bercerita, berkhutbah, memberikan ceramah. Dakwah adalah milik kita semua. Dan itulah dakwah millennials. So guys, dengan bangga
kita menghadirkan 4 pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Yang pertama ada Kang Mustaki, aktivis Dompet Duafa. Assalamualaikum Kang Mus. Waalaikumsalam, Ustaz Hardi. Masya Allah. Sehat Kang Mus? Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah. Kalau dari wajahnya ceria ini. Ya, Alhamdulillah. Tanggal 25 kemarin cerah. Nah, selanjutnya selain ada Kang Mus, juga ada Jaro Ruhandi. Assalamualaikum, Jaro Ruhandi. Sudah bergabung bersama kita? Di mana Jaro Ruhandi? Oke, tadi ke live ya. Nah, sedikit profil singkat dari Jaro Ruhandi. Beliau merupakan milenials tapi udah menduduki jabatan Kepala Desa Warung Banten. Oh, ada orang Banten di sini? Wah, sih. Nah, selain itu beliau merupakan pegiat literasi di desa adat dan yang luar biasanya beliau merupakan penerima apresiasi 75 ikon prestasi Pancasila dari BPIP 2020. Masya Allah. Dan tadi pembicara kita yang pertama ada Kang Mus. Beliau mendapatkan penghargaan belum lama ini dari Republika sebagai pemuda paling inspiratif. Begitu kira-kira Kang Mus? Kurang lebih Ustaz Hardi. Masya Allah. Nah, pembicara kita yang ketiga, mungkin ini sudah tak asing lagi di telinga kita. Itu ada influencer, millennial influencer yang kita tak asing di Instagram bagi yang punya. Tapi kalau yang masih pakai Yahoo Messenger nggak kenal biasanya nih. Itu ada Mbak Shirley Anavita Rahmi, lulusan Master of Social Impact dari Swinburne University Australia. Saat ini juga beliau aktif sebagai dosen dan juga narasumber dalam berbagai kegiatan. Dan pembicara kita yang terakhir, ini yang luar biasa dahsyat, ada Mas Surya Sahetapi, aktivis tuli dan saat ini menjadi mahasiswa di Rochester Institute of Technology. Jadi beliau akan live dari Amerika. Kalau kita hari ini malam, saat ini beliau sedang berarti pagi di Amerika. Oke, tanpa memperpanjang waktu, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, silakan bagi yang ingin memberikan feedback, pertanyaan, gagasan, komplain, you feel free tonight. You just feel at home. Silakan ketik di Zoom As atau bisa lambaikan tangan di Zoom. Ingat, lambai tangan di Zoom itu artinya pengen disapa, bukan tanda menyerah ya. Apalagi nyerah dari keadaan. Oke. Saya senang nih anak muda nih pada ngacung-ngacung aja. Itu tahu paham, tahu pada males ngomong itu. Oke. Untuk yang pertama, kita sapa dulu Kang Mustaki. Assalamualaikum Kang Mus. Waalaikumsalam, Ustaz Hardi. Nah, Kang Mus. Ini kalau di sini terlihat muda ini Kang Mus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kameranya bagus. Alhamdulillah. Sadmo. Ustaz, kalau Ustaz awal. Lanjut. Nah, Kang Mus, ngomong-ngomong tentang kepemudaan ini. Ini ada yang unik dari Kang Mus yang belum lama mendapatkan penghargaan dari Republika. Kita mau tahu Kang Mus, sebenarnya apa motivasinya mau bergabung di lembaga kemanusiaan Dompet Duafa dibandingkan mencari jenjang karir yang mungkin lebih prestisius di luar sana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hardi yang saya hormati, kemudian para pembicara yang luar biasa pada
malam hari ini ada Kang Jara Ruhandi, Mbak Sherly An-Nafita, kemudian Mas Surya Saitapi. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi mereka semuanya, diberikan panjang umur, satu afiat, insya Allah. Dan juga para mustami'in dan mustami'at, insya Allah diberikan keberkahan Allah SWT. Alhamdulillah Mas Hardi, memang beberapa waktu lalu saya mendapatkan hadiah ya, rezeki berupa masuk dalam 25 pemuda inspiratif versi Republika. Sebenarnya penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk seluruh orang yang berpartisipasi aktif dalam melayani masyarakat. Memang pada saat itu aktivitas saya pribadi di Dompet Duafa adalah sebagai pelayan umat. Kita melayani mustahik, kemudian membantu mustahik, dan kita juga memberikan pemberdayaan kepada mustahik. Kalau ditanya kenapa gitu ya, karena memang seluruh aktivitas yang dilaksanakan di layanan itu hampir semuanya saya pernah mengalami secara pribadi. Misalkan saja contoh program pendampingan bagi para disabilitas mental. Dan memang saya sebelum saya di Dompet Duafa, saya juga mengalami bagaimana mempunyai orang tua yang punya disabilitas mental. Saya tinggal kurang lebih sekitar 17 tahun dengan orang tua saya yang mengalami disabilitas mental. Dan itu juga menjadi motivasi saya sebenarnya untuk mencoba memberikan manfaat. Emosional ya Kang Mus ya? Ya, memberikan manfaat juga. Artinya berakar dari situ sehingga motivasi saya untuk berarti saya mengalami dan juga saya harus memberikan manfaat kepada orang yang sama. Mungkin saya dulu tidak bisa memberikan yang terbaik orang tua saya, mungkin saya bisa memberikan yang terbaik pendampingan bagi orang tua yang mengalami disabilitas mental. Kira-kira itu salah satu contohnya. Luar biasa mulia nih Kang Mus, sehingga menjadi kuat karena punya histori, apalagi historikalnya terdekat dengan keluarga. Nah, Kang Mus selain pernah menangani program disabilitas mental yang ada di Dompet Duafa, program apa lagi kira-kira yang Kang Mus pernah jabat, pernah lakukan dan pernah kontribusi untuk negara ini? Kalau yang paling saya ingat adalah menjadi petugas pemulasan jenazah ya Mas Ardi ya. Ngurusin mayat ya? Nah itu. Ngurusin mayat aja yang masih diurusin, apalagi yang hidup ini. Iya. Kalau kita memang tugas kita adalah membantu masyarakat dari mulai mereka membuka mata sampai menutup mata. Itu tugas kita. Artinya dari mulai mereka lahir sampai mereka wafat, ada kewajiban bagi kita untuk membantu mereka. Termasuk waktu itu kita menjalankan program pemulasan jenazah, bagaimana kita melayani masyarakat, mengantar, menjemput, memandikan, mengkafani sampai mensolatkan, terutama para jenazah yang tidak diketahui identitasnya. Nah, itu memang problematika di masyarakat sehingga jarang sekali ya, orang yang mau terlibat langsung untuk penanganan pemulasan jenazah orang tanpa identitas. Ya, waktu betul, itu betul. Betul. Nah, itu waktu itu dan memang luar biasa masyarakat perlu ada tindakan stimulan sehingga merangsang mereka untuk ikut berpartisipasi aktif. Kadang-kadang di masyarakat seperti itu, mereka takut gerak, tapi sekali ada yang bergerak, mereka akan ikut, insya Allah, untuk kebaikan. Nah, Kang Mus, pernah nggak dalam proses perjalanan di Dompet Duafa yang sudah berapa tahun ya di Dompet Duafa? 10 tahun. 10 tahun ya. Pernah nggak ada satu kisah bertemu dengan mustahik yang ini mengingatkan kita, sangat membekas lah di hati. Pernah nggak ada momentum itu? Kalau mustahik sebenarnya banyak ya, Ustaz Hardi ya. Dan mustahik itu kan berbagai tipe ya. Nah, gitu tipenya masing-masing, ada yang tipe memang membutuhkan, ada yang tidak. Artinya begini, ada orang-orang yang seperti asail almarhum, mereka itu sebenarnya butuh, cuma mereka itu tidak meminta kepada orang lain. Dirinya ya, dari minta-minta. Nggak minta-minta mereka, padahal mereka butuh. Tapi ada dua yang mereka asail, mereka itu walau mereka doa, tapi mereka juga minta, gitu.
Dan kalau misalkan contoh misalkan asail saja, misalkan yang datang ke layanan ataupun yang menelpon, mereka setidaknya sudah merendahkan diri mereka untuk meminta, dan sudah sewajarnya dan sepatutnya kita memberikan pelayanan terbaik untuk mereka. Apalagi orang-orang yang butuh bantuan tapi mereka tidak meminta, dan itu harus kita bantu 2 kali lipat. Saya kira seperti itu. Nah, untuk mustahik ya sebenarnya banyak kalau secara historikal. Dan memang saya waktu itu pernah ketemu mustahik yang luar biasa, seorang guru ngaji yang kalau di kampung itu tidak ada bayaran, dan saya lihat rumahnya sangat tidak layak sekali. Saya tidak layak sekali, kayak kobong seperti itu, dan luar biasa. Akhirnya kita bantu, dan memang dia lillahi ta'ala, ikhlasannya luar biasa. Mungkin banding kita dia lebih ikhlas daripada kita. Nah, itu saya bahas di diri saya, sehingga saya harus lebih berikhlas lagi dalam beramal kayak gitu. Dan juga ada satu lagi, kita dulu ada program untuk memberikan bantuan untuk para lansia. Pernah suatu ketika saya survei waktu itu tahun 2012 ya. Seorang kakek tinggal sebatang kara di rumah di tengah kebun, dan dia sedang sakit. Saya ngobrol dengan beliau, kata beliau itu punya satu moto. Beliau itu mau tinggal sendiri dari anak-anaknya karena tidak mau menyusahkan anak-anaknya. Sehingga beliau tinggal di kebun sendirian, dan beliau sakit selama berhari-hari. Nah, itu kita bantu, kemudian kita fasilitasi untuk bertemu dengan keluarganya. Alhamdulillah, akhirnya keluarganya mau sekedar merawat seperti itu. Walaupun dari pihak si kakek tersebut keberatan. Tapi alhamdulillah kita bisa fasilitasi, dan alhamdulillah mereka bisa merawat orang tuanya. Kira-kira gitu. Jadi bukan sekedar kita membantu, tapi juga kita memfasilitasi orang untuk bisa lebih baik. Kira gitu. Nilai-nilainya. Ya kalau bantuan mah normatif ya Mas Sardi kalau bantuannya, tapi pelayanan dan juga keikhlasan itu mungkin kita lebih tekankan. Itu yang jauh lebih penting ya. Penting. Dan selalu Kang Mus, ya. Ini bersama kita juga ada Kang Jaro Ruhandi yang setipe ini dalam gerakan di grassroots di masyarakat menghadapi problematika real di masyarakat. Ya kemiskinan, ya masalah kesehatan, ya masalah minimnya literasi, apalagi minimnya terkait dengan pendidikan. Nah, ini ternyata Kang Jaro Ruhandi ini udah jadi kepala desa di usianya sangat muda nih Kang Mus. Kita sapa dulu Kang Jaro Ruhandi. Assalamualaikum Jaro Ruhandi. Oke, sepertinya ada sedikit trouble. Nah, teman-teman Tuli juga, ini alhamdulillah sudah bergabung dari tadi ketika Mas Mustaqim bicara, ada juru bahasa isyarat kita. Ada Kak Esti, halo Kak Esti. Jadi bagi teman-teman yang teman-teman Tuli, silahkan bisa lihat di akun Kak Esti. Beliau menerjemahkan segala percakapan kita pada malam hari ini agar bisa dimengerti. Karena kita semuanya memiliki hak yang sama. Nah, Kang Jaro Ruhandi ternyata lagi gangguan sinyal ini, Kang Mus. Karena beliau ada di wilayah kampung ini, di Banten. Ya. Nah, Kang Mus, melanjuti diskusi kita. Ini kan unik ya. Anak muda itu kan biasanya orientasi utamanya itu adalah kerja. Apalagi kalau sudah lulus kuliah. Nah, Kang Mus bergabung di Dompet Duafa itu kalau tidak salah sejak kuliah ya? Iya Mas Ade. Kenapa itu? Apa dipaksa itu sama dosennya atau bagaimana itu? Iya. Dan kenapa kalau udah lulus dari kampus bukan nyari perusahaan atau tempat kerja yang bonafit gitu loh? Iya. Ya. Mungkin kalau bahasa saya, kalau Kang Ruhandi itu sudah kepala desa, kita masih kepala keluarga lah, kita masih jauh dari levelnya. Beliau luar biasa ya, sudah kepala desa, kita masih kepala keluarga. Alhamdulillah, memang untuk dulu saya
di Dompet Duafa itu gabung semenjak semester ke-7 ya. Waktu itu kita jadi volunteer. Sebelum jadi volunteer ada unik adalah sebelum saya tahu Dompet Duafa itu saya dulu judulnya itu mustahik sebenarnya. Itu saya kebetulan mengajukan lah bantuan seperti itu ya. Dan tanpa tahu Dompet Duafa itu seperti apa ya mengajukan aja. Setelah saya diterima oleh pelayanan, di konseling dengan baik, kemudian dilayani dengan baik, saya jadi bertanya ini lembaga apa seperti itu. Saya cari tahu untuk lembaga ini karena saya juga pas pertama kali mengajukan itu ya pelayanan sangat bagus. Saya penasaran. Suatu ketika dapat informasi volunteer di lembaga tersebut di Dompet Duafa. Tanpa pikir panjang saya coba mendaftar. Alhamdulillah diterima untuk menjadi volunteer dan pada saat itu saya luar biasa, ada hal yang berbeda. Yang mungkin selama ini kita seringnya ya meminta, ini kita coba belajar bagaimana memberi orang. Kemudian bagaimana kita meresapi kemiskinan yang ada dengan berbicara langsung dan langsung bersentuhan dengan mustahik. Ini luar biasa ketika kita ketemu mustahik. Air mata yang keluar dengan tidak sengaja, doa-doa yang dikeluarkan dengan tulus. Ini yang langsung menyentuh ke hati-hati kita untuk lebih baik lagi, untuk ikhlas lagi. Nah itu sebagai motivasi saya, kenapa? Setiap saya ketemu mustahik, doa-doa mereka itulah yang membuat kita kuat, membuat kita ikhlas. Karena insya Allah, ibni doa apa, fa'inhum turzakun atun solun lebih doa apa itu. Dan saya yakin itu, kalau kita menolong duafa, orang-orang yang membutuhkan, Allah akan memberikan kita rezeki, Allah akan memberikan kita pertolongan. Itu saya yakini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga berkah dedikasinya Kang Mus. Siap. Nah, ini Jaro Ruhandi sudah bergabung, Kang Mus. Sinyalnya sudah masuk ini sepertinya. Assalamualaikum Jaro Ruhandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman tadi sinyalnya nggak sehat. Mohon maaf. Ini kayaknya bukan cuma problem Jaro ini. Ini problem kaula muda biasanya juga bukan cuma sinyal, malah paket nggak ada. Nah, Jaro Ruhandi ini menarik sekali karena di usianya masih muda ya. Itu sudah menjabat sebagai kepala desa dan juga begitu banyak prestasi bergengsi yang tadi saya sampaikan, termasuk diantaranya ada puluhan icon dari BPIP 2020 ya, Jaro Ruhandi. Sebenarnya pertanyaan yang sama, motivasinya apa mau ngabdi di desa lagi? Kenapa itu? Ya, gimana? Apa motivasinya Jaro Ruhandi mau ngabdi di desa? Apa barangkali terlilit hutang sehingga harus dinikahin sama kepala desa gitu? Mungkin bisa share kepada kita. Baik, kalau gitu. Ini udah bisa ya? Ya. Udah bisa. Maaf, Kang, berapa menit ini? Kita ngobrol-ngobrol aja, Jaro. Oh, baiklah kalau gitu. Takut kalau kebablasan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul. Pertama saya perkenalkan, saya Ruhandi, biasa dipanggil Jaro Ruhandi. Karena memang latar belakang kami adalah dari komunitas adat. Jaro itu adalah sebutan kepala desa yang ada di komunitas adat. Nah, motivasi menjadi kepala desa ikut akhirnya jadi kepala desa. Sebenarnya awal saya tidak punya motivasi untuk menjadi kepala desa. Jadi sama sekali. Jadi kepala desa itu bukan cita-cita, bukan keinginan. Jadi saya dulu sudah nyaman. Pertama saya jadi honorer 5 tahun, lalu saya bosan jadi honorer keluar, ya pilih kegiatan sosial. Jadi bagi saya sosial lebih bebas.
Jadi kita nggak harus Masya nunggu Allah. "Oh, besok ada gajian, jadi nggak seperti itu. Jadi nggak nunggu-nunggu. Ya apa yang kita lakukan ya udah kerjakan aja gitu. Nah, setelah itu ternyata diamanahi di PNPM, di program pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan selama 7 tahun. Dan setelah 7 tahun sama juga, saya ngerasa ini udah cukup gitu 7 tahun di sini. Ya istilahnya mungkin kalau kerja mah kalau semakin lama ya semakin lumayan lah istilahnya honornya gitu ya. Nah tapi saya 7 tahun bagi saya udah cukup gitu. Padahal awalnya sih 4 tahun itu udah cukup karena masih ada yang mempertahankan ya 7 tahun itu udah akhirnya 7 tahun saya berhenti. Jadi 2007 sampai 2014. Nah, saya ingin kembali lagi ke nol. Jadi saya ingin kembali ke nol, saya pengen bertani, Masya berkebun. Allah. Eh, lalu sebenarnya cita-cita saya ingin menjadi orang kaya sebenarnya. Karena di kami itu Pragmatis ya. ya jadi kaya itu ya kaya bisa memberi orang-orang yang di sekeliling saya tidak mampu. Karena dulu saya orang yang memang bisa begini itu karena bantuan orang lain gitu. Dan saya bertekad saya harus membantu orang lain. Nah, selesai sudah di situ jadi PNPM. Pas saya keluar dari PNPM ternyata datang sekelompok orang kesepuhan, para tokoh rumah dan meminang saya untuk menjadi kepala desa. Masya Allah. Padahal saya hanya punya uang 500.000 waktu itu. Dari sisi ekonomi saya tidak punya apa-apa. Dari sisi ilmu pengetahuan juga sama. Saya tidak tahu mereka itu melihat dari sisi apa gitu. Nah, dan saya menolak. Jadi selama 5 bulan mereka meminang saya dan saya menolak itu. 5 sampai 6 bulan lah kalau saya masih mempertahankan saya nggak mau. Malah saya tim sukses Jaro yang mau nyalon itu gitu. Sudah ada calonnya. Saya tim sukses. Nah ternyata yang Jaro yang tadi itu malah mundur gitu. Beliau mundur dan akhirnya justru saya yang dikedepankan. Aruhandi saja yang nyalon. Dari 4 calon, akhirnya 3 mundur, diganti oleh saya, yang satu incumbent. Jadi akhirnya saya melawan incumbent gitu. Mereka mengamat. Ya udah. Akhirnya saya Bismillah izin kepada Umi ya waktu itu. Atas restu Umi, ini Bismillah gitu. Dengan uang 500.000 kita nyalon jadi kepala Masya desa gitu. Allah. Nah, Nah, padahal banyak sih pengeluaran gitu ya. Itu udah banyak. Nah, itu semua relawan yang nanggung. Saya nggak ngeliat juga uangnya seperti apa. Karena kan biasa kalau ngopi gitu kan udah pasti itu lah. Nah, ya itu sih motivasinya itu sebenarnya saya takut dosa ketika saya menolak tawaran dari kesepuhan dan para tokoh. Itu sih. menarik ini Jaro Ruhandi ini. Ternyata awalnya justru bukan karena menjadi motivasi utama ya untuk menjadi kepala desa, tapi karena keadaan dan juga permintaan justru dari masyarakat yang mendorong. Ini kan menjadi unik Jaro untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap Jaro ini. Kira-kira program apa yang sudah dilakukan di desa atau kontribusi apa yang Jaro Ruhandi sudah berikan sebagai kepala desa? Nah, bagi saya ini ketika mau melangkah, bila masuk kita terpilih, langkah pertama adalah saya bikin perjanjian dengan istri. Wih, perjanjian apa tuh? Perjanjiannya, saya salaman dengan istri, saya manggilnya suka bun ya, bun. Kita sekarang sudah jadi Jaro, sudah jadi kepala desa. Tapi jangan berharap hidup kita itu bisa lebih karena jadi Jaro. Itu udah perjanjian awal. Karena saya ngerasa hampir setiap orang itu melakukan apa saja itu karena istri gitu. Banyak sekali, banyak sekali. Jadi melakukan korupsi dan lain sebagainya itu ya karena istri. Nah, yang kedua, saya ngobrol juga dengan tim sukses. Saya sampaikan, saya sangat berterima kasih dan bersyukur didorong untuk menjadi kepala desa, didukung, didoakan. Tapi mohon maaf, ketika saya sudah menjadi kepala desa, saya tidak mau diatur. Karena jadi kepala desa itu sudah ada aturannya, sudah jelas. Adapun hal-hal yang bisa dimusyawarahkan, yang tidak keluar dari hukum,
dari aturan yang ada, ayo kita musyawarahkan. Tapi kalau saya harus diatur masalah keuangan dan lain sebagainya, mohon maaf. Lebih baik sih tidak jadi kepala desa. Nah, itu dua langkah yang saya. Nah, adapun apa sih yang sudah dilakukan gitu? Sebenarnya kita tidak menjadi Nah, kepala desa. sebelum yang sudah dilakukan, Jarod Ruhandi ini ada statement menarik ini dari 2 poin tadi. Yang kita teringat terkait dengan pernyataan bahwa idealisme adalah keistimewaan terakhir yang dimiliki anak muda. Jadi walaupun Jarod Ruhandi ini masih muda, tapi punya pendirian, integritas, tidak bisa disetir oleh siapapun. Gitu kira-kira Jaro ya? Nah, itu harapan saya begitu. Jadi pilihan Itu. mundur jadi kepala desa atau kita maju tanpa harus diatur. Mantap. Lanjut Jaro, kontribusinya. Nah, sebenarnya sebelum jadi kepala desa itu kita udah tahu apa sih kelebihan desa Warung Banten, apa yang sudah dilakukan oleh Jaro sebelumnya. Kita udah tahu kelebihannya. Nah, begitu pula dengan kekurangannya. Sudah tahu sebenarnya. Nah, sehingga ketika menjadi kepala desa, ya itu semua sudah tergambar. Kalau selama ini para kepala desa itu mereka bahagia disebut bapak pembangunan karena pembangunan fisiknya yang luar biasa, jalan bagus, rumah mewah mungkin, mobil mewah, terus kantor bagus. Nah, saya coba balik. Kebutuhan di masyarakat, kebutuhan desa jangka panjang, bukan fisik bagi saya, tapi pembangunan sumber daya manusia. Nah, makanya kita mendorong gerakan literasi, mulai dengan teman-teman pemuda, relawan, kita mulai ngobrol. Terus kita menginventarisir siapa sih anak yang kurang mampu, dia punya keinginan besar gitu. Nah, itu yang saya ingin membuktikan gitu kepada masyarakat. Kamu jangan pesimis karena orang tua tidak mampu dan lain sebagainya. Justru saya sangat senang dengan itu gitu, kita buktikan. Karena saya sebelumnya itu setelah SD saya itu udah nganggur gitu, udah nggak bisa sekolah waktu itu. Jadi saya merasakan betul betapa sakitnya mau sekolah itu tidak ada yang mendorong gitu, tidak ada yang mendukung. Nah, makanya itu udah istilahnya sih orang nggak minta saja udah pasti saya datang ke situ. Nah, dengan gerakan literasi itulah kita mulai memperkenalkan buku, memperkenalkan apa sih pentingnya pendidikan kan. Dan mereka bagi saya sih tidak wajib sekolah sebenarnya, tapi mereka wajib menuntut ilmu. Nah, gimana caranya agar mereka bisa menuntut ilmu gitu? Ya nggak masuk sekolah pun mereka bisa. Kita bawakan buku, kita bikin rak-rak buku, bikin taman bacaan, di pojok-pojok baca, di pos kamling, termasuk di kandang kambing juga kayak itu. Kita mendekatkan buku kepada masyarakat. Yang tua, yang muda, ibu, bapak, pemuda, pemudi bisa baca. Dan bebas, tidak harus datang ngisi daftar hadir lalu baca, nggak usah. Nah, itu sih beberapa hal di gerakan sumber daya manusianya itu. Jadi untuk membuka wawasan itu salah satunya dengan aset SDM ya, menjadikan aspirasi. Aset desa. Dan itu langkah pertama. Walaupun memang ya masyarakat ini Jaro kok ngurus-ngurus yang begitu. Bukan hanya masyarakat, pejabat-pejabat tinggi pun banyak yang saya udah punya yang kayak gituan mah gitu. Kata saya kan nggak pernah gimana ya, nggak pernah istilahnya ganggu mereka lah. Kalau saya ingin mengerjakan begini ya udah saya lulus aja gitu. Ya tetap itu berjalan. Akhirnya kita terus beberapa komunitas gitu kan. Kalau saya dulu jujur saja kalau saya itu lebih banyak komunitas yang bergerak. Mulai dari komunitas pertanian alami, terus komunitas pemetaan partisipatif, komunitas yang hubungannya dengan bagaimana bisa menggali sumber daya lokal, kayak itu sumber daya dari alam, gitu ya. Itu hampir semua itu kita punya. Gitu. Nah, itu sangat senang karena kita lebih kepada tidak membicarakan uang, tapi gerakan gitu. Tidak membicarakan uang, tapi gerakan. Jadi ada yang dilakukannya. Nah, ngomong-ngomong gerakan yang tadi berdasarkan komunitas Jaro.
gimana sih partisipasi anak muda ini dalam gerakan membangun desa di pandangan Jaro? Yang itu Nah, ya harus dicas itu. karena saya Ada yang bisik-bisik tetangga tuh Jaro. Sebentar dulu nih. Ini yang bisik-bisik tetangga, arisan, coba di mute suaranya itu. Atau lagi nonton Angling Dharma di Indosiar gitu. Ada. Yang dulu itu yang kecil. Nah, udah. Biasa anak muda suka begitu tuh ya. Gimana partisipasi anak-anak muda ini dalam membangun desa aja? Nah, jadi saya sebenarnya tidak bisa bergerak tanpa mereka gitu. Jadi waktu itu kita terkumpul 25 relawan. Bergabung 25 relawan yang mereka ikhlas ridho, tidak harus dibayar, ikut bergabung. Nah, mulai dari situlah saya mencoba eh, mendorong mereka. Saya kan udah bisa melihat, oh ini kelebihannya yang ini, pemuda yang adalah kelebihannya ini. Ya udah sesuai dengan kemampuannya itu, gitu. Mulai kita arahkan. Nah, ya alhamdulillah akhirnya dengan gerakan itu, seperti misalkan di desa nih butuh eh, staf misalkan, ya udah dari situ gitu ngambilnya dari Hmm. dari anak-anak muda yang memang setelah terus gabung dengan kita gitu di Taman Bacaan Masyarakat. Jadi saya mulai mendidik mereka bersama-sama dari situ, dan lalu ketika ada peluang misalkan ini ada di pertanian alami, oh ini kamu yang bagian sini gitu. Jadi itu udah dibagi sesuai dengan kemampuan mereka. Itu sih. Itu yang kami lakukan. Oke, jadi kita menggali potensinya terlebih dahulu, mapping mana bakat-bakat terbaik anak-anak muda ini dan kita fasilitasi gitu ya. Right man in the right place. Nah, Jaro dan juga Kang Mus ini kan momentum Sumpah Pemuda ini. Nah, kira-kira menurut Kang Mus sama Jaro ini, saya mau tahu pandangannya apa sih makna Sumpah Pemuda bagi Kang Mus dan Jaro? Monggo, siapa dulu nih? Sweet juga boleh. Buat nentuin siapa yang Kamus duluan. dulu. Kamus. Assalamualaikum Kamus. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Kang Jaro. Ya, Kamus. Ya. Bagi saya sebenarnya untuk dulu orang tua kita mempertahankan kemerdekaan dengan bambu runcing ya Mas Ardi ya. Mungkin sekarang kita bisa mempertahankannya dengan pena dan juga karya. Gitu. Artinya mungkin saat ini setiap orang bisa berdakwah, bukan hanya berdakwah dan retorika, tapi juga berdakwah dengan aksi dan juga kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Lisanul hal absahul min lisanil maqal, kira-kira seperti itu. Artinya mengisi kemerdekaan ini sangat perlu bagi para pemuda untuk membuat gerakan-gerakan, membuat satu kreativitas untuk mempertahankan negara. Kalau ibarat kata Nabi waktu pulang dari perang Badar, "Wajana min jihadil akbar, jihadil asghar ila jihadil akbar." Karena saat itu Nabi salah satu perang yang besar ya. Tetapi Nabi bilang itu jihad yang kecil karena jihad sebenarnya adalah mengalahkan hawa nafsu. Mungkin orang tua dulu berperang melawan musuh yang nyata, tapi saat ini kita benar-benar berperang melawan musuh yang tidak nyata. Apa itu? Perpecahan dan sebagainya. Oleh sebab itu peran pemuda lah untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Masya Allah. Dakwah tak hanya melalui retorika, tapi juga aksi nyata. Gimana menurut Jaro ini? Nah, sangat besar sekali tantangan pemuda hari ini. Jika para pendiri bangsa itu dulu melakukan kerja-kerjanya pengabdian untuk kemerdekaan negara. Nah, bagi kita, bagi saya, bagi pemuda, hari ini yang diperlukan adalah bagaimana mengabdi kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya, terlebih dalam lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Jadi kalau saya mengutip dari nasihat Pak Menteri waktu itu saya diundang ke kantor Kementerian Desa, karena waktu itu
pas 2 tahun berjalan saya mau berhenti. Jadi saya sudah memutuskan 85% saya mau berhenti jadi kepala desa, mengundurkan diri. Dan dengan itu akhirnya saya diundang, dibawa oleh teman-teman ke Pak Menteri, lalu saya dinasihati di situ, termasuk ada Mbak Najwa Shihab juga. Kenapa harus kamu mau keluar gitu? Kenapa mau berhenti jadi kepala desa? Karena orang-orang itu berbondong-bondong habiskan uang hanya untuk jadi kepala desa. Ya saya jawab, ya terlalu berat jadi kepala desa itu. Yang paling berat jadi kepala desa itu kita akan banyak musuh. Kalau tidak banyak musuh, maka desa tidak akan jadi apa-apa, tidak akan maju lagi. Kenapa bakal banyak musuh? Di desa Warung Banten itu, emas itu gimana? Pertambangan emas itu ya sangat luar biasa gitu, di desa Warung Banten. Jika kita mau bergabung di situ, maka akan jadi kepala desa yang kaya raya. Tapi jika tidak mau bergabung, maka akan menjadi kepala desa yang tidak disukai, bahkan bisa jadi disingkirkan. Dan itu saya rasakan hari ini. Nah, saya tolak beberapa perusahaan waktu itu. Lalu ternyata ya imbasnya sangat saya rasakan. Nah, tapi karena saya udah berjanji dalam hati saya sesuai tadi itu nasihat Pak Menteri, udah lakukan apa yang kamu bisa lakukan, sekecil apapun. Dengan rasa ikhlas, dengan rasa tenang, tidak ada istilahnya kita berharap apapun gitu. Tapi ya lakukan dengan ikhlas. Jadi akhirnya saya sadar. Jadi saya sadar bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu sederhana. Satu yang harus kita pertahankan. Apa yang kita lakukan harus menjadi ibadah gitu. Bukan menjadi nilai uang. Tapi harus menjadi ibadah. Artinya orang mau membenci, orang tidak suka. Ya istilahnya kita mau dihajar, mau digimanakan juga, ya udah. Sudah ikhlas karena Allah. Nah itu yang coba saya rasakan. Dan generasi muda pun sama. Karena saya lihat, maaf ya agak panjang, saya ngelihat ada beberapa pemuda yang kenceng bicaranya gitu di media sosial, kritik sini, kritik sana gitu, kayak mengkritik kegelapan lah istilah. Saya sih setuju saja gitu, tapi pada akhirnya itu kebanyakan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Nah makanya kalau saya pilihannya adalah lebih baik kita menyalakan lilin di desa. Lilin kecil di desa itu lebih penting gitu daripada kita terus mengkritik kegelapan. Habislah waktu kita. Usia muda kita itu habis hanya untuk ya seperti itu gitu. Makanya sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun pengetahuan kita, ilmu kita, udah manfaatkan itu. Nanti juga ngalir step by step. Nah, itu kan. Jadi pemuda harus punya integritas. Mantap. Mantap. Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuk kegelapan. Ya, Ruhandi. Ya. Ini ada tim suksesnya nih kayaknya nih, Mbak. Ini dari Lebak ini. Iya, ada. Oke. Nah, Kang Mus, Jaro, dan juga teman-teman kaula muda semua yang hadir pada Podok pada malam hari ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencatat quote-quote menarik dari para pembicara atau yang memberikan feedback pada kolom komentar. Silakan upload dan tag Instagram Cordova_DD. Cordova_DD. Nah, nanti bagi 3 quote yang paling menarik akan diberikan door prize oleh panitia. Ini biasanya kalau udah door prize ini anak-anak kosan instingnya langsung bermain. Nah, biasanya kalau tahlilan tuh kita sedih, kalau bagian anak kosan bisa jadi sedih, bisa jadi syukur. Syukurnya karena malam hari itu dia bisa makan gratis dari tahlilan. Oke. Kang Mus,